hebat. Pasukan marinir tumpas habis KKB di Sorong Timur. Kekuatan musuh ternyata hanya seujung kuku. Ibarat guntur menggelegar di siang bolong, itulah yang ditunjukkan pasukan marinir TNI Angkatan Laut di Papua. Dalam sebuah video yang viral di jagat maya, marinir kebanggaan NKRI itu memperlihatkan kebolehan dalam bertempur berbekal perintah Presiden Jokowi dalam memerangi teroris di tanah Papua. Sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat ke sarang KKB di Sorong Timur, Papua Barat. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat dari laut dan sungai. Mereka kemudian meringsek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Tatkala pasukan tersebut telah berada pada posisi siap menggempur, sniper marinir melesakkan timah panas dari jarak yang cukup jauh. Tembakan sniper marinir itu tepat mengenai sasaran sehingga salah satu sosok andalan KKB Sorong Timur tumbang seketika. Dalam situasi yang demikian, perang gerilyawan itu bak cacing kepanasan. Kelompok separatis tersebut terkaget-kaget lantaran diserang di jantung pertahanan. Mengingat terbatasnya peralatan perang, komplotan pengacau itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Sementara pada saat yang sama, pasukan marinir seakan tak memberi ampun, semuanya bak sniper ulung, sehingga dengan mudah melumpuhkan satu persatu awak KKB. Setiap peluru yang ditembak, tak satu pun yang meleset dari sasaran. Pada momen itulah awak KKB tak berkutik menghadapi kehebatan marinir. Hal ini menjungkir balikan pernyataan KKB yang selama ini berkoar-koar menumpas TNI Polri di daerah itu. Sepertinya menuai karma sendiri. Itulah yang dialami KKB di wilayah tersebut. Komplotan penjahat yang beranggotakan cukup banyak orang itu tumbang pada markas pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan, dan terungkap fakta bahwa aksi heroik pasukan marinir itu sejatinya didasarkan pada perintah Presiden Jokowi untuk menumpas KKB di tanah Papua. Perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi dilaksanakan secara konkret oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pelaksanaan perintah itu selanjutnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari Pangkogap Wilham III, Pangkogap Wilham, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III. Berikutnya dilaksanakan pula oleh Panglima Komando Operasi Pangkop TNI Wilayah Papua Barat dengan membuat rencana operasi RO hingga perintah operasi PO bersama Komandan Pasma III Brigjen TNI Marsulisyanto, dan dari Batalion Infanteri 11 Marinir di bawah Letkol Markiki Catur Pramono akhirnya dilaksanakan operasi penumpasan KKB. Dalam bingkai perintah itulah marinir yang bertugas di Papua Barat mampu meruntuhkan kekuatan KKB di Sorong Timur, kekuatan yang selama ini diagung-agungkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB sebagai yang terhebat. Di Sorong Timur ternyata hanya seujung kuku. KKB Sorong Timur yang selama ini dicap sebagai jagoan Papua merdeka ternyata mudah ditaklukkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sejak saat itu, bendera merah putih berkibar lagi di sarang KKB. Fakta tersebut kini beredar viral di media sosial. Bahkan tak sedikit netizen yang memanjatkan doa agar para marinir dan TNI Polri umumnya di Papua diberi kekuatan dan perlindungan. Untuk diketahui, berkibarnya bendera merah putih itu di sarang KKB terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Baru-baru ini, prajurit TNI juga menorehkan keberhasilan yang patut diacungi jempol. Prajurit TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya itu berhasil menduduki markas KKB yang selama ini dihuni oleh Lesmin Walker, anak buah Panglima Lakaga Trenggen. Keberhasilan prajurit TNI Polri itu setelah menembak mati Komandan Operasi KKB Kodam 8 Intan Jaya, Lesmin Walker. Lesmin Walker juga diserang di markas pertahanan di Wulomi. Ia diserang setelah sebelumnya melakukan tindak pidana menembak mati anggota BRIMOB Prada Komang Wiranata. Bahkan dalam penyerangan tersebut, tak hanya markas Wulomi yang dikuasai TNI Polri, tetapi juga markas KKB yang ada di Tagaloa. Dua markas KKB tersebut kini dikuasai TNI Polri
sehingga Panglima Lakagatlengen tersingkir dari tempat tersebut. Sampai saat ini belum diketahui persis di mana Panglima Lakagatlengen bersembunyi. Tak diketahui pula kenapa sampai saat ini Lakagatlengen tak lagi memperlihatkan batang hidungnya. Tapi sejak pendudukan markas KKB oleh TNI Polri, kekuatan Lakagatlengen seakan hilang seketika. Apalagi sejak pendudukan itu, aparat keamanan mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, juga helm anti peluru. Selain itu, turut diamankan pula dokumen rahasia milik KKB. Dokumen berharga itu kini telah berada di tangan aparat penegak hukum. Mungkin karena itu, sehingga KKB di bawah pimpinan Lakagatlengen tak lagi tunjuk kekuatan dan berkoar-koar menumpas TNI Polri. Mungkin karena itu pula, sehingga saat ini tak terdengar lagi coletan KKB yang menyatakan siap perang melawan TNI Polri di lapangan terbuka.